Cara mentalkin mayit. Talqin artinya ta'lim atau mengajarkan. Sehingga inti dari talqin adalah mengajarkan. Talqin mayit berarti mengajarkan orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat yang paling bermanfaat baginya di akhir hayatnya, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Talqin merupakan salah satu tugas orang yang hidup kepada saudaranya yang hendak meninggal. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini ditekankan agar dia bisa mendapatkan surga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka wajib masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Bagaimana cara mentalkin calon mayit? Pertama, bisikkan kepada orang yang hendak meninggal untuk mengucapkan la ilaha illallah. Misal, wahai ayahku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kedua, bila perlu, tambahkan janji indah di akhirat jika berhasil mengucapkan kalimat tauhid. Misalnya, ucapkan la ilaha illallah, surga akan menantimu. Ini seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika mendekati kematiannya. Dari Al-Musayyib bin Al-Hazan, beliau bercerita, ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai alasan pembelaan paman di hadapan Allah. Namun Abu Thalib menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, jangan sampai orang yang meninggal merasa terganggu karena yang mentalkin terlalu sering mengulang-ulang. Karena ini bisa membuat dia menjadi tidak senang dengan ucapan la ilaha illallah. An-Nawawi mengatakan, para ulama membenci jika terlalu banyak dan terlalu sering ketika mentalkin, agar tidak membuat calon mayit terganggu, karena dia sendiri sedang merasakan sakit, sehingga membuat hatinya membenci ajakan talqin. Syarah Sahih Muslim. Adz-Dzahabi bercerita, ketika Abdullah bin Mubarak menghadapi kematiannya, orang yang mentalqinnya terlalu sering mengajak, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengingatkan, caramu tidak bagus. Saya khawatir kamu akan mengganggu muslim lain yang kamu talqin setelahku. Jika kamu mentalkinku, lalu aku sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan setelah itu saya diam, maka biarkan aku. Namun jika aku berbicara lagi, silakan ulangi talqinnya, sampai kalimat la ilaha illallah menjadi ucapan terakhirku. Syiar A'lam An-Nubala. Sehingga yang tepat, bisikkan si calon mayit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu, tunggu dulu beberapa saat. Jika dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditalqin ulang. Jika dia mengucapkan kalimat yang lain atau belum berhasil mengucapkan la ilaha illallah, silahkan ulangi talqinnya. Keempat, jika calon jenazah sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun. Jangan tanya minta apa, jangan tanya apa yang dirasakan, dan seterusnya. Agar kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid. Jika dia berbicara atau meminta sesuatu, kabulkan permintaannya jika memungkinkan. Setelah itu, talqin ulang. Kelima, apakah menggunakan kalimat perintah, misalnya ucapkan la ilaha illallah, atau cukup kita mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah di dekatnya? Imam Ibnu Utsaimin merinci hal ini dengan melihat kondisi si calon mayit. 1. Jika calon mayit orangnya masih bisa diajak berpikir, atau dia orang kafir, maka bisa menggunakan kalimat perintah, bahkan bisa diiringi janji. Misalnya, mari ucapkan la ilaha illallah, surga akan menantimu. 2. Jika calon mayit orangnya lemah, tidak memungkinkan untuk memahami perintah, cukup dibisikkan kalimat tauhid di dekatnya, la ilaha illallah, sampai dia menirukannya. Asy-Syarh Al-Mumti'. Catatan, mengapa dalam talqin tidak menyebutkan pernyataan Muhammad Rasulullah? Ada dua alasan untuk menjawab ini. 1. Kalimat talqin la ilaha illallah itulah yang sesuai dalil.
Sebagaimana dinyatakan dalam hadis di atas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, talkinlah orang yang hendak mati di antara kalian untuk mengucapkan La ilaha illallah, hadis riwayat Muslim. Karena kalimat tauhid La ilaha illallah adalah kunci Islam. 2. Bahwa persaksian Muhammad Rasulullah sifatnya mengikuti pernyataan syahadat kalimat tauhid dan menjadi penyempurna. Sehingga dalam kondisi yang sangat singkat dan berat, calon mayit lebih ditekankan untuk mengucapkan La ilaha illallah karena ini yang pokok. Meskipun ketika itu dibaca bersamaan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tentu lebih sempurna. Asyarh Al-Mumti'. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.